Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, metode numerik akan mempresentasikan tugas besar metode numerik kami berjudul menemukan data curah hujan yang kosong menggunakan metode interpolasi linear. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Pertama ada Nurul Humam Mutarobi, kedua ada Beni Adriansa, dan saya sendiri Febri Ajeng Cahyani. Kemudian kami akan masuk ke latar belakang. Nah, di mana latar belakang ini kami akan mendata curah hujan. Jadi, curah hujan itu merupakan jumlah air yang jatuh ke permukaan tanah selama periode tertentu, di mana curah hujan ini dapat diprediksi dan biasanya yang memprediksi ini adalah BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG ini memprediksi memprediksi curah hujan ini bisa dari data harian atau bulanan dan tahunan. Namun, yang kami teliti ini adalah data, dari range bulan Mei 2023 sampai April 2024. Nah, prediksi sendiri merupakan suatu proses yang memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data, yang sudah ada atau data yang masa lalu. Tapi kenyataannya bahwa data curah hujan ini dapat menghilang ataupun kosong. Nah, kalau data curah hujan ini tidak lengkap, maka mengakibatkan analisis curah hujan yang tidak akurat untuk analisis curah hujan yang selanjutnya dan keputusan yang kurang tepat. Kemudian, di slide berikutnya, itu ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Humam. Baik, di sini saya akan menjelaskan study case yang kami teliti. Jadi, study case yang kami teliti ini yaitu kami akan menghilangkan data 2 bulan dari data yang telah kami pilih. Kemudian dari data yang hilang ini kami akan mencarinya menggunakan metode interpolasi linear. Kami mencarinya meliputi subparameter dari curah hujan itu sendiri. Yang pertama itu ada average, yaitu rata-rata dari suhu satu bulan. Kemudian ada MMAX, yaitu suhu maksimum rata-rata. MMAX ini kami ambil dari suhu harian yang paling maksimumnya. Kemudian kami rata-ratain. Kemudian ada Hamax. Hamax ini suhu maksimum tertinggi. Suhu maksimum tertinggi ini kami dapatkan dari 30 hari, yaitu 30 hari suhu maksimum tertingginya. Kemudian ada Hamin, suhu minimum rata-rata. Kemudian ada Elmin, suhu minimum terendah yang kami dapatkan sama dengan data sebelumnya. Kemudian ada TMRF. TMRF ini merupakan total curah hujan dalam sebulan. Kemudian ada MOS, yaitu kecepatan angin rata-rata. Untuk perhitungannya seperti berikut. Next, Bang. Bisa dilihat dari layar ini. Rumus interpolasi yang kami gunakan yaitu Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurang X1 dikali dengan X dikurang X1 ditambah Y1, di mana Y ini yang ingin dicari yaitu subparameternya, dan X ini merupakan bulannya. Contoh yang kami gunakan di sini mencari bulan Juli. Jadi X yang pertama itu ada bulan Juni yang kami anggap 2, terus kemudian ada X2 yaitu bulan Agustus yang kami tandai dengan 4. Kemudian ada Y1 ini average dari bulan Juni, yang kemudian Y kedua ini average dari bulan Agustus. Seperti yang ada di slide, kami masukkan rumusnya dan hitungkan segala halnya. Jadi kira-kira kami akan mendapatkan X bulan Juli yaitu Y bulan Juli yaitu 2905 dan MMAX-nya yaitu 33,0. Next. Oke. Untuk implementasinya akan dipresentasikan oleh Bang Beni. Oke, di sini kode untuk implementasi metode interpolasi linear yang kita buat. Di sini dari baris 1 sampai 5. Bagian ini mengimpor pustaka yang diperlukan dan membaca file CSV. Kemudian selanjutnya bagian ini mengekstrak data dari setiap kolom menjadi list terpisah. Kemudian bagian yang ini memilih indeks awal dan akhir, lalu memilih indeks lainnya secara acak di antaranya. Jadi nilai awal dan nilai akhir diambil dari database-nya, dan nilai-nilai di tengahnya itu diambil secara random. Kemudian ini ada rumus
di sini ada rumus interpolasi linear. Fungsi ini melakukan interpolasi linear antara dua titik. Rumus ini menghitung nilai y untuk x yang berada di antara xo dan x1 dengan asumsi hubungan linear. Kemudian di bagian ini interpolasi data, bagian ini mengisi data yang hilang menggunakan interpolasi linear. Kemudian untuk menghitung errornya terdapat di ini. Rumus ini untuk menghitung dengan menggunakan metode mean absolute percentage error atau MAPE dan root mean square percentage error atau RMSPE untuk setiap variabel. Kemudian programnya akan memplotting hasil yang telah didapatkan sebelumnya ke dalam bentuk grafik plot. Jadi secara keseluruhan alur kerja program ini adalah pertama, program akan mengimpor pustaka dan membaca data dari file CSV. Kedua, data yang dibaca akan dipisahkan menjadi beberapa list berdasarkan variabelnya. Ya, seperti bisa lihat ini contohnya. Ketiga, program akan memilih indeks data awal dan akhir, kemudian akan memilih 6 indeks acak di antara keduanya. Kemudian, data yang terpilih akan disimpan ke dalam list baru. Kemudian, program akan mendefinisikan fungsi interpolasi linear yang digunakan nanti. Selanjutnya, program akan menggunakan interpolasi untuk data yang hilang. Untuk setiap data yang tidak terpilih, program akan mencari data sebelum dan sesudah yang terpilih, kemudian akan melakukan interpolasi dengan rumus yang sudah dibuat. Kemudian, hasil interpolasi akan disimpan dalam list baru. Kemudian program akan menambahkan data yang dipilih dan data hasil interpolasi. Seperti ini. Kemudian program akan menghitung MAPE dan RMSPE untuk setiap variabel dengan menggunakan fungsi yang telah didefinisikan. Kemudian hasil perhitungan MAPE dan RMSPE bisa dilihat dari sini. Terakhir, program akan membuat plot untuk setiap variabel. Setiap plot akan menambahkan data asli dan data hasil interpolasi. Seperti lihat dalam gambar plot ini, garis biru menunjukkan data asli, kemudian garis oranye menunjukkan data yang telah hasil interpolasi. Kalau kita lihat dari outputnya, akurasi interpolasi secara umum ini berhasil mengikuti tren data asli untuk sebagian besar variabel. Ini terlihat dari kemiripan garis oranye dengan garis biru yang seperti bilang tadi, garis biru itu data asli dan garis oranye itu hasil interpolasinya. Variabilitas data seperti TMRF ini, yang TMRF ini itu dia menunjukkan variabilitas yang tinggi. Bisa lihat dari errornya ini, itu sebenarnya sangat tinggi. Ini disebabkan karena dalam datanya banyak data yang kosong yang nilainya itu 0, sehingga sulit untuk menemukan memprediksi data yang mendekati ininya. Saat ini lumayan liar untuk hasil plottingnya. Kemudian dari plot ini bisa diambil insight juga, beberapa variabel menunjukkan pola musiman yang jelas. Misalnya kita ambil average-nya. Bisa dilihat ada di bulan yang dimana suhunya itu sangat melonjak ke atas atau bahkan melonjak ke bawah. Nah, kemudian performa interpolasi nilai MAPE dan RMSPE ini menunjukkan nilai yang kecil, yang artinya bisa diambil tarik kesimpulan sebenarnya cukup akurat dengan data aslinya. Oke. Aplikasi praktisnya juga metode ini dapat berguna untuk memperkirakan data yang hilang dalam catatan meteorologi. Tetapi harus tetap diperhatikan untuk data yang banyak nilai kosongnya seperti TMRF ini. Sekarang adalah kesimpulan dari presentasi kami yang menggunakan metode interpolasi linear ini ternyata dapat digunakan untuk mengisi data curah hujan yang kosong dan menghasilkan data yang lengkap untuk data yang selanjutnya, dan dapat menjadikan data yang akurat untuk bulan-bulan tertentu. Nah, hasil interpolasi ini menunjukkan bahwa data curah hujan itu seperti suhu maksimum, suhu rata-rata, atau minimum, curah hujan, tekanan permukaan laut, dan lain-lain itu dapat berhasil diestimasi dengan kesalahan yang relatif rendah, yang ditunjukkan oleh nilai MAPE. Nah, interpolasi ini juga memiliki nilai yang akurat cukup besar, yaitu 90,92% dengan metode interpolasi linear. Nah, metode ini lebih baik daripada menggunakan metode bentuk dan spline, yang dimana memiliki keakuratan hanya 88,83%. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.